batal. Bang Bidin niat bermakmum pada saya, yang batal yang di belakang. Niatnya bukan bermakmum pada saya, niat bermakmum pada Bang Bidin. Padahal Bang Bidin ini jadi makmum, enggak boleh jadi imam. Nah, begitu maksudnya Bu ya. Enggak boleh. Jadi imamnya satu, makanya imam itu satu. Kalau imam dua ribut. Presiden satu, kalau presidennya dua kelahi. Makanya ada presiden, ada wakil. Ya. Kalau presidennya dua bisa kelahi. Kalau presiden dengan wakil, wakil kan cuma namanya wakil Pak, tak bisa ngomong. Ya wakil ya diam, wakil. Cek-ceknya wakil tuh kalau banser wakil tuh, ban serep. Ya, sisa-sisa ya wakil tuh ya, diam ya dia ya. Makanya kalau bapak punya anak pendiam, itu berarti insya Allah bakat jadi wakil presiden. Nah, jadi tidak boleh imamnya menjadi makmum. Kayak tadi contohnya ya, saya jadi imam, Bang Bidin bermakmum pada saya, dan di belakang Bang Bidin bukan bermakmum pada saya, tapi bermakmum pada Bang Bidin. Ini yang di belakang Bang Bidin tidak sah. Terus yang selanjutnya, alla yakunal imamu ummiyan. Imamnya tidak boleh ummi. Apa ummi? Loklak, pelat. Tidak boleh. Imamnya tidak bisa ngomong R-nya berkarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh jadi imam. Mundur mam. Tidak boleh. Boleh dia jadi imam kalau makmumnya R-nya karat semua. Boleh. Imamnya karat, makmumnya karat. Boleh. Tapi kalau masih ada di antara makmum yang R-nya fasih, maka imam ini tidak boleh jadi imam. Tarik nih imam. Walau nih imam ulama, walau imamnya wali, ulama besar, santrinya 100.000, tapi imamnya tak bisa ngomong tak boleh jadi imam. Bapak tak boleh makmum. Gimana mas? Dia nih mas ulama besar mas. Ini santrinya ribuan, wali dia mas. Dan dia kalau udah komat langsung maju ke depan mas. Tidak mungkinlah kita nak melarang dia imam mas. Ulama besar, ditombok nanti kita kena santrinya mas. Gimana mas? Sedangkan kita harus bermakmum ke dia mas. Kalau tidak bermakmum kita difitnah. Seakan-akan kita benci ke ulama ini. Gimana mas caranya? Ya udah, kita jangan bermakmum. Kita niatnya sholat sendiri, tapi ngikut gerakan dia. Paham tak? Kita niatnya sholat sendiri. Usolli dia kan makmum. Kita belakang usolli fardhul maghrib salah rakaat mustaqbilal qiblah, bukan makmuman, adaan lillahi taala, salat sendiri. Biar tidak terjadi fitnah, bapak ikut gak gerakan dia. Dia ruku, bapak ruku. Dia i'tidal sami Allah, bapak sami Allah. Karena kalau bapak beda-beda jadi fitnah nanti. Kenapa dia sholat beda nih? Ini ada imam, Pak. Oh, berarti dibenci ke imam ini. Jelek kita kan? Jadi bapak gitu tekniknya. Imamnya tidak boleh ummi. Di antara imam yang ummi tadi yang lo'la, imamnya tidak bisa ngomong mustaqim. Mustaqim dibaca muttaqim. Sinnya ilah. Bukan mustaqim. Kalau di Yaman akoh dibaca ga. Menjadi G. Kalau di sini kan kita ihdinas siratal mustaqim, itu Indonesia, Mekah. Tapi kalau di Yaman ihdinas siratal mustaqim. Ya. Aqaf jadi ga. Mustaqim, mustaqim. Betul, yang mana betul? Semuanya betul. Karena Nabi Muhammad kadang-kadang kalau baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang Nabi Muhammad juga baca ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama boleh. Cuma kalau di Pontianak nak ikut-ikut ribut. Ya. Jadi imam gaya kayak Yaman. Ihdinas siratal mustaqim. Aliran apa nih? Wahabi kayak dia. Terus syarat makmum selanjutnya alla yaqtadi ar-rajulu bimra'atin aw bihunta. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan atau kepada hunta. Huntanya apa? Hunta nih Pak, bukan bencong.
Hunsa ini orang yang punya dua kelamin. Punya dua kemaluan. Kemaluan laki-laki punya, kemaluan perempuan punya. Dan itu banyak ada terjadi di dunia. Bapak buka di Google, buka di YouTube, ada. Ya tapi di luar negeri. Kalau Indonesia kayaknya mungkin zaman dulu ada. Di kitabnya disebut, bukan bencong. Kalau bencong tuh gaya jak perempuan ini. Itu asli laki-laki itu. Ya, siang yang tok, malam yanti. Siang totok, malam tuti. Ya, itu laki-laki asli. Maksudnya kemaluan dia asli laki-laki. Sedangkan hunsa di sini orang yang punya dua kelamin. Kelamin laki-laki punya, kelamin perempuan punya, dan dua-duanya fungsi. Nah, ini disebut hunsa. Kita laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan, tidak boleh. Atau kita laki-laki tidak boleh juga bermakmum kepada hunsa. Hunsa tadi apa? Orang yang punya dua kelamin. Tapi kalau di negara Turki, Turki ini udah mengandung paham sekuler, liberal. Ya, di Turki dulu sebelum sampai sebelum Erdogan dulu dipegang oleh siapa tuh? Yang mayatnya masih ada sekarang, bau busuk. Siapa namanya? Muammar Gaddafi, bukan? Siapa? Yusuf Kamal Atatürk, ya At-Turki. Kamal namanya. Jadi presiden Turki dulu namanya Kamal. Ini aliran liberal. Mayatnya sampai sekarang masih ada, Pak. Dibuatkan makam. Ya itu udah diberi minyak wangi kayak apa pun, tetap baunya busuk sampai sekarang. Dia ini yang rusak-rusak Islam. Azan boleh pakai bahasa suku masing-masing. Di Indonesia ini udah ada kayak gini nih. Kemarin di media sosial, Bapak lihat di YouTube, lihat di Facebook, udah ada ribut. Ada profesor doktor, orang manggil dia buaya. Ya, buya atau buaya. Dia mengatakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum sempurna, kata dia. Astagfirullahaladzim, belum sempurna. Hati-hati, murtad. Orang ngomong gini, murtad, keluar dari Islam. Dia juga mengatakan istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, agamanya belum jelas. Padahal kita dari kecil, Pak, dari kecil Bapak, dulu kan SD, udah diajarkan. Perempuan pertama yang masuk Islam siapa namanya? Siti Khadijah. Udah diberitahu dari kita kecil. Ini aliran liberal. Dulu di Turki udah ada, alhamdulillah. Sejak sekarang presiden dipegang oleh Erdogan, udah balik asal. Dulu di Turki sempat azan pakai bahasa suku masing-masing. Bahaya, Pak. Sholat pakai bahasa suku masing-masing. Ini ada nih. Di Indonesia udah ada nih. Ada, tapi tidak sampai gitu. Tapi hampir udah. Kalau dibiarkan bisa kayak gini. Mereka nih alirannya begini. Jangan ikut Arab. Ini bukan negara Arab. Jangan ikut budaya Arab. Ikut budaya Nusantara. Jangan ikut Arab. Jangan pakai surban ini kayak gini. Ini budaya Arab. Pakai songkok hitam. Itu budaya Nusantara. Kalau mati, enggak usah pakai kain kapan putih, enggak usah. Itu budaya Arab. Kalau mati, pakai baju batik. Budaya Nusantara. Dikira malaikat bodoh kali ya. Kena malaikat tanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Jawab, "Malaikat, kau tak lihat gak? Aku ni belum mati. Aku ni baru balik kondangan." Di pangkong kena malaikat. Kau nak butakan malaikat apa? Ya. Ini budaya, ini ada nih. Jangan ikut Arab, ikut budaya Nusantara. Ingat Pak Buya, ingat. Indonesia tidak bisa lepas dari Arab. Al-Quran bahasa apa Pak Bu? Arab. Azan pakai bahasa apa? Sholat bahasa apa? Haji umroh ke negara apa? Nabi Muhammad orang apa? Arab. Jadi kalau ada orang benci Arab, berarti dia benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai dikatakan sholat pakai bahasa Nusantara, pakai bahasa suku masing-masing. Bahaya. Imamnya orang Melayu.
Makmumnya orang Madura, orang Bugis, orang Jawa, orang Padang. Imamnya tak pakai bahasa Arab, tak pakai Allahu Akbar, tak boleh. Pakai bahasa Nusantara. Apa kata yang Melayu imamnya? Bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kata dia. Melayu kan? Yang Madura di belakang, Allah Maha Raja. Yang Bugis, Allah Maha Malopo, kata dia. Apa kata yang Jawa? Allah Maha Gede. Apa kata yang Padang? Allah nan gadang. Didengar budak kecil, amboilah kadang, bulu ketek kau lah panjang, kata dia. Macam-macam. Nih di Indonesia udah banyak aliran-aliran liberal, ya, yang benci Islam. Ini makanya kata ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin, yang artinya agama Islam akan dirusak, akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Ibu mungkin lihat di Facebook, di TikTok, di Instagram, orang laki-laki tidak malu sekarang. Laki-laki mau ke sesama laki-laki. Dia posting nih di media sosial, dicium laki-laki nih, dicium. Ini istriku, laki-laki. Juga perempuan dengan perempuan. Suap-suapan, ini istriku, ini suamiku. Na'udzubillah min dzalik. Enggak malu lagi maksiat. Ya. Hunta, kalau beda kalau hunta. Ini hunta orang yang punya dua kelamin. Yang banyak sekarang ini bencong-bencong. Itu bukan hunta, mutarajjilat. Ya, ada mutakhannisat, ada mutarajjilat. Mutarajjilat itu perempuan menyerupai laki-laki, tomboy. Mutakhannisat, laki-laki menyerupai perempuan. Apa kata Nabi Muhammad? La'anallah al-mutarajjilat minan nisa wal mutakhannisat minar rijal. Al-hadits al-kamakol. Yang artinya Allah melaknat perempuan yang bergaya kayak laki-laki atau tomboy, dan Allah melaknat laki-laki yang bergaya kayak perempuan atau bencong, banci, longkang. Itu Allah laknat. Gimana mas? Saya nih mas, dari dulu saya laki-laki asli mas. Saya tidak mau ke sama laki-laki. Saya cinta kepada perempuan. Cuma karena saya daripada adik saya laki-laki cuma saya sendiri mas, perempuan 10. Akhirnya saya dari kecil itu memang ada gaya perempuan. Saya tidak bisa lah mas, gaya tegak-tegak gini tak bisa mas. Gimana? Ya udah, memang udah gaya kau dari bayi gitu. Yang penting kau tidak bernafsu sama laki-laki kan, masih normal. Kau mau ke perempuan. Saya punya kawan, punya kawan. Udah jadi ustaz coba, jadi ustaz. Ya. Dia karena dia dari kecil berkawannya dengan anak perempuan, sampai sekarang dia tetap punya anak dah. Ya. Cuma gaya itu pak, kalau udah mukul, ini mas Toto nih. Gitu. Saya balik gitu. Gayanya gini, karena dia dari dulu udah kawannya perempuan. Ya harap maklum, bukan dia bergaya perempuan, memang dari kecil udah kayak gitu. Beda dengan bencong-bencong sekarang nih. Bencong sekarang ini kan wanita jadi-jadian kayak hantu bangkit. Ya. Mau lihat ke di mana tempat bencong? Gertak 1 banyak, Gertak 1. Pergilah jam 2. Tapi tak usah sendiri, tak balik. Na'udzubillah min dzalik. Terus aswarul lati tasihu fiha al-ghudwa khamsa. Ada contoh-contoh yang bermakmum menjadi sah. Ada 5. Maksudnya kita bermakmum kepadanya, solat kita sah. 5 orang yang kita sah bermakmum padanya. Yang pertama apa? Gudwatu rajulin bi rajulin. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki, sah. Tadi bapak bermakmum ke saya, maka bapak sah. Ini umum, laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua, gudwatu mra'atin bi rajulin. Perempuan bermakmum pada laki-laki, sah juga. Ibu makmum pada suami, atau ibu tadi makmum pada saya, sah bu. Yang ketiga, gudwatu hunta bi rajulin. Bermakmumnya hunta apa tadi? Orang yang punya 2 kelamin. Ya, bermakmumnya hunta, orang yang punya 2 kelamin, bi rajulin, kepada imam laki-laki. Saya jadi imam. Di belakang saya makmumnya semuanya punya 2 kelamin, maka hukumnya sah. Yang keempat, gudwatu mra'atin bi hunta. Imamnya hunta punya 2 kelamin, makmumnya laki-laki. Bukan, imamnya hunta, orang yang punya 2 kelamin, makmumnya perempuan, maka ini sah. Kenapa sah? Kenapa sah? Bisa tadi imamnya laki-laki, makmumnya hunta, yang punya 2 kelamin, hukumnya sah. Kenapa? Karena andaikan yang punya 2 kelamin tadi
dia lebih condong ke laki-laki. Lebih condong ke laki-laki maksudnya dia lebih cinta kepada laki-laki. Walaupun dia punya kemaluan dua-duanya fungsi, tapi hati dia tuh lebih cinta kepada laki-laki. Ya, lebih dekat dengan laki-laki. Berarti dia dihukumi laki-laki atau perempuan? Dia lebih cinta pada laki-laki, berarti dihukumi perempuan. Tapi sebaliknya, dia lebih cinta kepada perempuan, kepada laki-laki tidak berkawan ya dia. Tapi kalau perempuan malu-malu dia, berarti dihukumi apa dia nih? Laki-laki. Makanya dia ketika imamnya laki-laki, makmumnya unsa, punya dua kelamin, maka dihukumi sah solatnya. Kenapa sah? Andaikan dia lebih condong pada perempuan, andaikan dia lebih condong kepada perempuan, kita balik. Perempuan bermakmum pada laki-laki sah tak? Sah. Andaikan dia lebih condong, bukan. Andaikan dia lebih condong kepada laki-laki, berarti dia dihukumi perempuan. Perempuan bermakmum pada laki-laki sah. Atau sebaliknya, andaikan dia lebih condong kepada perempuan, berarti dihukumi laki-laki. Laki-laki bermakmum pada laki-laki juga sah. Berarti imamnya laki-laki, makmumnya khunsa dua kelamin, hukumnya sah. Yang keempat, imamnya khunsa, punya dua kelamin, makmumnya perempuan juga sah. Kenapa sah? Andaikan ini lebih condong kepada perempuan, dihukumi apa? Lebih senang kepada perempuan, berarti dia dihukumi laki-laki. Perempuan sah tak bermakmum pada laki-laki? Sah. Terus, andaikan dia lebih cinta kepada laki-laki, berarti dia dihukumi perempuan. Perempuan sah tak bermakmum kepada perempuan? Sah. Berarti perempuan bermakmum kepada hunsa, orang yang punya dua kelamin, hukumnya sah. Terus, gudwatum ro'atin bimro'atin, bermakmumnya perempuan kepada perempuan juga sah. Jadi 5 perkara, 5 orang yang bermakmum pada 5 orang ini hukumnya sah. Sebaliknya juga, ada 4 orang kita bermakmum padanya tidak sah. Ya, 4 ada 4 contoh apabila bermakmum padanya maka sholatnya tidak sah. Yang pertama apa? Gudwatu rajulin bimro'atin, bermakmumnya laki-laki pada perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak sah. Nah, ini dulu di Turki ketika dipegang oleh Presiden Kemal yang liberal, yang mayatnya bawa busuk sekarang, itu dia memperbolehkan perempuan jadi imam. Ini bahaya. Ya, imamnya artis terkenal, Dewi Persik atau Inul Daratista. Udahlah cantik, Pak Yus. Bodinya Masya Allah. Bapak kalau jadi makmum ini kan sebenarnya sunnah, pandangannya nunduk di mana? Nunduk di tempat sujud, ngelihat tempat sujud. Tapi kalau imamnya Dewi Persik atau Syahrini, nunduknya bukan gini, begini nih. Sampai ruku pun tak ada ruku, nunduk ruku begini ya. Itu bahayanya, ndak bolehnya perempuan jadi imam, Bu. Belum lagi suaranya, apalagi suaranya lembutnya. Ya Allah, kalau udah suara lembut bukan tambah khusyuk, bahaya, Pak ya. Masuk ke kuping, turun ke mana-mana. Bismillah, aduh digaya-gayakan, bahaya nih perempuan. Makanya perempuan tak boleh jadi imam. Kalau sampai perempuan jadi imam, suaranya aja udah buat nikmat. Suaranya, belum lagi dari belakang nampak bodinya, udah bahaya dah, nambah nafsu laki-laki. Belum lagi dipakai minyak wangi, belum lagi terlihat dari samping pipin yang bening. Gimana Bapak? Kira-kira khusyuk dah? Khusyuk dah? Iya, kalau imamnya mbah, nenek-nenek, Bapak khusyuk. Imamnya Bu Nyai, umur 80, khusyuk, insya Allah khusyuk. Tapi kalau imamnya anak Bu Nyai, umur 18, wah, makanya tidak sah. Perempuan jadi imam tidak sah. Yang kedua yang tidak sah, gudwatu rajulin bihunsa, tidak sah laki-laki bermakmum kepada hunsa, orang yang punya dua kelamin. Kenapa tidak sah? Lihtimali kaunil imam imro'atan, takut-takut imamnya ini perempuan. Contoh, ini imamnya punya dua kelamin, makmumnya laki-laki. Iya, kalau imamnya nih lebih condong kepada perempuan, kalau imamnya lebih condong kepada perempuan, berarti dianggap laki-laki. Laki-laki bermakmum pada laki-laki sah kan? Tapi kalau imamnya lebih condong pada laki-laki, berarti dianggap apa ini?
perempuan. Laki-laki bermakmum pada perempuan, salah? Enggak. Makanya laki-laki bermakmum kepada orang yang punya dua kelamin, hukumnya tak sah. Karena takut-takut dia condong kepada laki-laki, maka dia perempuan. Juga tidak sah qudwatu hunsa bimru'atin, bermakmumnya hunsa orang yang punya dua kelamin kepada perempuan, tidak sah. Juga tidak sah lagi qudwatu hunsa bihunsa, tidak sah bermakmumnya orang punya dua kelamin dan imamnya sama-sama hunsa, punya dua kelamin, tidak sah. Imamnya punya dua kelamin, makmumnya punya dua kelamin, tidak sah. Kenapa tidak sah? Bisa jadi yang tidak sahnya gini, ini makmumnya lebih cinta kepada laki-laki, berarti bukan, ini makmumnya lebih cinta kepada perempuan, berarti makmumnya dianggap apa nih? Laki-laki kan? Sedangkan imamnya lebih cinta kepada laki-laki, berarti imamnya dianggap apa? Perempuan. Sah laki-laki bermakmum pada perempuan? Tidak sah. Karena orang punya dua kelamin ini Pak, kita tidak tahu Pak. Nak menghukumi dia laki-laki atau perempuan kita masih bingung. Ya masih bingung. Dia gaya-gaya laki-laki, cuma hati dia itu lebih condong lah. Dia kemaluannya dua, dan dua-duanya fungsi. Sama-sama bisa kencing, sama-sama bisa berhubungan. Ini cuma sangat jarang terjadi. Cuma ada. Makanya disebut dalam kitab. Kalau tidak ada, tidak mungkin ditulis dalam kitab. Ya, berarti ada. Mungkin pernah terjadi dulu. Terus lanjutan. Mungkin sebelum saya lanjut, ada pertanyaan silakan. Sambil nunggu isya, bebas pertanyaannya. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, Bu? Ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil jamaah, syarat sahnya solat berjamaah. Jadi Bapak Ibu, kita tiap ke masjid ini kan solat berjamaah. Itu tidak sembarangan, ada syaratnya. Kalau kita tidak tahu, tidak sah, rugi. Makanya kata Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bi ilmihi lam yu'malan bukan mana? Wa kullu man bi ilmihi lam ya'malu. Pokok gini intinya, lupa saya itu ada. Orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengamalkan suatu ibadah tanpa ilmu yang dia ketahui, wa kullu man bi ilmihi lam yu'malu, tanpa ilmu dikatakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Yang artinya gini, orang yang mengamalkan suatu ibadah tanpa ilmu yang dia ketahui, maka amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Contoh Bapak Ibu sholat, tiap hari sholat, tapi tidak tahu cara sholat, tidak tahu bacaan sholat, ikut gak? Orang Allahu Akbar, orang baca, dia tak tahu baca apa. Pokoknya orang baca Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman, dia kayak tikus curut, yang penting bunyi. Orang Allahu Akbar, orang baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dia Sami Allah gitu ya. Gimana? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Begitu pula puasa. Bentar lagi puasa insyaallah. Berapa bulan lagi puasanya? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 4 bulan lagi. Nah, ini bulan Rajab saya udah banyak undangan nih. Bulan Rajab banyak undangan, nanti libur lagi. Tapi insyaallah saya usahakan malam Selasa nanti tidak libur. Kenapa kemarin libur sebulan setengah? Kok malam Selasa saya tidak libur? Karena orang tidak ada jadwal lagi, Pak. Semuanya sih penuh. Yang ada kosong cuma malam Selasa. Ya, kalau saya tolak, saya mikir ini orang setahun sekali acara kan. Saya nyampe kampung dia paling 3 tahun, 5 tahun sekali. Sedangkan pengajian malam Selasa kan tiap malam Selasa. Masih bisa malam Selasa yang lain. Akhirnya saya ngalah, saya terima lah orang ini. Jauh-jauh Pak. Saya sampai ke Seluas berdua dengan Ari ini. Tidak pernah saya nyampe situ. Ayo nyampe ke Singkawang yang belum pernah saya sampai, kampung-kampung
yang pelosok-pelosok tuh. Ya, alhamdulillah. Tapi ini juga kita tetap istiqomah. Selama tidak ada undangan, insya Allah tetap kita adakan terus tiap malam Selasa ini. Terus al-awwal, syarat sahnya salat jamaah al-awwal alla yataqaddam al-ma'mum ala imami fil mawqif. Makmum tidak boleh mendahului imam di tempat solatnya. Tidak boleh lebih maju dari imam di tempat solat. Kalau orang berdiri dihitung dia lebih maju dari imam bukan ujung jari kaki, tapi tumitnya, tumit kaki. Tahu tumit Bu? Belakang Bu. Nih, mohon maaf. Ini namanya saya angkat. Ini namanya tumit nih. Jadi andaikan ini namanya imam nih, imam. Ini anggaplah imam. Ini makmum. Makmum tumitnya masih di belakang imam, ini makmumnya sah. Tapi kalau makmum tumitnya di depan imam, walaupun jari imamnya lebih panjang, enggak sah. Jadi yang dihitung bukan jarinya, tapi tumitnya. Kenapa? Karena semua tumit orang itu sama ukurannya. Kalau jarinya beda, jarinya tak sama. Saya dengan Bapak Ibu, coba diukur gini. Tumitnya sama. Jarinya bisa jadi panjang saya, bisa jadi panjang Ibu. Makanya yang dihitung enggak boleh lebih maju dari imam. Ingat ya apa tadi? Tumit. Kalau sama Mas, kita enggak lebih maju dari imam, cuma sama aja Mas. Hukumnya makruh. Makruh artinya tak bagus. Terus Atsani ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam bi ru'yatin aw sama'i muballighin. Syarat salat berjamaah yang kedua, makmum harus tahu perpindahannya imam, berpindahnya imam. Maksudnya pindahnya imam gini, imam ruku, makmum tahu. Taunya dari mana? Bi ru'yatin, dengan melihat langsung, au bi sama'i muballigh, atau ada mubaligh yang nyampaikan. Kalau di Mekah Pak biasa ada mubaligh. Ya Bapak, contoh yang nyampe ke Mekah atau yang nonton di TV, kan biasa ada suara. Allah, kata imamnya, Allahu Akbar. Ada suara, Allahu Akbar. Pernah dengar gitu ya? Sami, kata imamnya, Sami Allah liman hamidah. Ada lagi suara, Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubaligh. Biasa kalau orang sholatnya ramai, umpama di sini sholatnya penuh sampai makmumnya sampai ke gertak satu nyambung. Karena yang datang umpamanya Habib Rizik dengan Habib Bahar bin Semit datang ke sini, saking ramainya orang nyambung sampai gertak satu. Akhirnya diperlukanlah mubaligh namanya. Habib Rizik imam, Allahu Akbar kata Habib Rizik, kan kurang nyaring. Mubaligh, Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubaligh. Jadi kita bermakmum, kita harus tahu perpindahan imam. Baik kita langsung melihat imam, atau dengan mubaligh, atau melihat makmum di belakang. Umpamanya imamnya di sini, kita makmum di belakang sana, ujung ibu-ibu. Kan ibu-ibu tidak nampak saya, tidak perlu ibu lihat saya. Ibu lihat orang di depan saya. Apa? Ibu lihat orang di depan ibu. Karena orang di depan ibu kan ngelihat orang di depannya sampai nyambung dengan saya. Harus tahu. Makanya makruh. Pak Bu ya, makruh kita sholat pejam mata. Makruh. Artinya makruh tak bagus. Tidak usah sholat pejam mata gini. Itu makruh, tidak bagus. Dan bahaya. Kalau kita pejam mata gini, tiba-tiba ada ular metok, kena. Ya, kalau kita tidak pejamkan, kita buka ada ular metok, masih bisa ngilang-ngilang sedikit ya. Jadi makruh, tidak bagus. Adzan jam berapa? Sampai bentar lagi. Adzan. Udah sampai sini. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, dapat bertemu lagi malam Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.